Ya, saya Bayi Erika Mainandina, salah satu terapis di Lombok Care Pusat. Untuk perbedaannya sendiri itu sangat-sangat berbeda ya antara pijat fisioterapi atau biasa mungkin kita sering menyebutnya dengan massage fisioterapi kayak gitu ya, dengan pijat pada umumnya. Nah, di mana di sini kita biasanya ada teknik-teknik tersendiri kayak gitu. Biasanya kayak untuk stimulasi itu ada tekniknya tersendiri, untuk spastik atau kekakuan itu ada tekniknya, untuk anak-anak yang susah makan atau susah tidur kayak gitu itu juga kita punya teknik tersendiri seperti itu. Mungkin dengan pijat pada umumnya, kalau pada umumnya mereka tuh biasanya mematok rata ya, apapun permasalahannya ya udah pijat keseluruhan kayak gitu tanpa mementingkan kayak kondisi anak ini seperti apa sih, seperti. Nah, di sini di anak-anak disabilitas ini sebenarnya kita goals-nya bukan hanya untuk anak ini mampu mengejar keterlambatannya saja kayak gitu, tapi lebih jauh dari itu kita berfokus untuk bagaimana nih cara memaintenance keadaan anak tersebut sehingga anak tersebut tidak terjadi penurunan kemampuannya. Misalnya kemampuannya sekarang udah bisa berguling kayak gitu, jangan sampai mereka terjadi penurunan nih, jadi malah nggak bisa apa-apa mungkin dari situnya, atau bahkan mereka kekuatan ototnya jadinya menurun kayak gitu. Kita mulai dari ibunya terlebih dahulu sebelum kelahiran anak ya. Jadi peran fisioterapis sebelum kelahiran itu sebenarnya kita bisa melakukan senam hamil untuk si ibu untuk mempersiapkan kelahirannya nanti seperti itu. Entah itu misalnya nih si ibu mau lahiran sesar atau lahiran normal. Biasanya kalau lahiran normal kita untuk melatih kekuatan dari otot-otot dasar panggul si ibu agar nanti pas melahirkan itu tidak terjadi robekan yang serius seperti itu, atau kita latih dari elastisitas dari dasar panggulnya tersebut kayak gitu agar pas proses kelahiran itu tidak terjadi atau tidak mengalami proses terlalu lama, karena kalau terlalu lama kan takutnya oksigen di dalam tubuh anak itu akan berkurang, yang nanti otomatis ketika oksigen berkurang jadi kerusakan di bagian otaknya. Mungkin dari sana dulu kita latih sebelum kelahiran. Mungkin di proses kelahirannya nanti kita berperan untuk ketika anak itu misalnya ada keterlambatan tumbuh kembang kayak gitu bisa langsung ke fisioterapis, atau untuk menjaga-jaga walaupun anak itu tidak terjadi tumbuh kembangnya tidak sesuai, itu bisa pergi langsung ke fisioterapis tanpa ada gangguan, ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Di sini kasusnya tuh beragam sekali, mulai dari cerebral palsy, kemudian Down syndrome, ada microcephaly, hydrocephalus, kemudian ada global delay juga ada di sini, kemudian ya delay development juga ada. Mungkin salah satu contoh yang bakalan saya ambil di sini yaitu cerebral palsy. Karena cerebral palsy itu kan macam-macam. Mungkin salah satunya yaitu cerebral palsy quadriplegic. Nah, di mana di sini itu ada gangguan pada keempat anggota gerak, tangan dan kaki. Biasanya sih terjadi kekakuan kayak gitu. Nah, dimana misal contohnya di anak ini mereka belum bisa mampu untuk mengangkat kepala atau kontrol kepalanya itu belum stabil. Nah, biasanya kita kasih latihannya untuk pertama itu bisa kita kasih neurosensu namanya untuk menstimulasi. Kemudian kita kasih stretching, terus biasanya kita kasih untuk tummy time. Kemudian bisa juga dengan bantuan bola bobat seperti itu. Nah, jadi pada anak-anak yang dengan gangguan tumbuh kembang ini kita membuat pola, di mana pola itu yang kita ajarkan seperti itu. Beda dengan halnya orang dewasa, contohnya misal kasus stroke. Mereka mungkin sama-sama tidak bisa berjalan,
Tapi pada kasus dewasa, mereka punya memori itu. Kita tinggal recall kembali, panggil kembali ibaratnya ingatannya itu bagaimana proses berjalan itu seperti apa. Nah, sedangkan pada anak-anak ini mereka tuh belum punya memori itu. Jadi kita membentuk pola di sana. Nah, untuk membentuk polanya ini ya itu butuh waktu yang sangat lama karena mereka ibaratnya belum ada ingatan untuk itu, belum ada persepsi untuk itu. Mungkin dari sana sih mengapa kayak itu sangat lama, dan kita di sini ibaratnya kita menyambung sinap-sinap sarafnya untuk bisa menjadi sebuah pola itu. Sebenarnya keterlambatan anak juga bisa kita lihat dari sebelum kelahiran. Kan namanya bisa kita lihat dari USG-nya anak kayak gitu. Nah, semisalnya udah tahu nih dari sebelum kelahiran anak itu ada gangguan, itu sebaiknya langsung ke fisioterapi biar tindakannya tuh lebih cepat, karena semakin cepat goalsnya juga bakalan insya Allah semakin cepat untuk diraih kayak gitu. Nah, namun misalnya tidak tahu, orang tua belum tahu anaknya itu mengalami gangguan, kemudian orang tua terlambat untuk datang ke fisioterapi seperti itu. Biasanya anak-anak itu pertama goalsnya memang akan lebih lambat. Anak itu akan mengalami awalnya mungkin spastik, nggak bisa digerakkan, susah untuk digerakkan kayak gitu. Tapi lambat laun itu akan bisa menjadi kontraktur namanya. Jadi strukturnya tuh udah berubah, jadi udah tidak seperti biasanya, jadi susah untuk digerakkan. Atau mungkin kemampuan ototnya sudah sangat lemah dan massa ototnya tuh sudah berkurang. Itu tuh sangat berpengaruh, karena kalau massa ototnya ibaratnya pada kondisi-kondisi orang dewasa sekalipun kalau udah massa ototnya itu berkurang, untuk mengejarnya untuk sama lagi itu tuh ibaratnya bonus. Untuk mungkin salah satunya ada anak yang bernama Alkas. Dia untuk diagnosanya itu delay development. Nah, pertama kali dia datang, dia bersama orang tuanya. Ketika kita asesmen, dia selalu menangis dan selalu memeluk orang tuanya. Pada saat kita asesmen, kemampuan anak itu baru di tahap dia belum mampu untuk merangkak. Nah, beberapa kali dia terapi di sini, ketika kita ajarkan merangkak untuk koordinasi mata, tangan, dan kakinya, dia memiliki progres yang sangat memuaskan ya, kayak gitu. Jadi kayak speechless aja antara peran fisioterapi dan orang tua itu sangat penting ya. Mungkin orang tuanya juga sangat-sangat kooperatif dalam mentreatment anaknya atau melatih anaknya sesuai dengan arahan terapis kayak gitu. Anak-anak disabilitas itu bukan sesuatu hal yang aneh. Anak-anak disabilitas itu bukan suatu hal yang ibaratnya berbeda kayak gitu. Mereka itu sama seperti kita, sama sama-sama makhluk Tuhan. Jadi dari lingkungan mungkin terutama keluarga seperti itu mungkin lebih support lagi, lebih ibaratnya lebih mau memahami lagi disabilitas itu apa, lebih belajar lagi seperti itu. Karena dari mereka saya sendiri belajar bahwa akan penerimaan kayak gitu. Mereka selalu menerima diri mereka selalu tertawa, mereka selalu bahagia kayak gitu. Melebihi kayak dunia ini tuh selalu indah ibaratnya.